Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Khalifatul Laila dalam materi ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Sebelumnya kan kita sudah membahas organ peredaran darah manusia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu gangguan dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Maka dari itu, simak videonya dengan baik ya. Selamat belajar. Gangguan peredaran darah dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Faktor keturunan yaitu gangguan yang diturunkan oleh orang tua atau kakak nenek berdasarkan gen yang dibawa sejak lahir. Nah, sedangkan faktor non-keturunan yaitu gangguan yang disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan tidak sehat, pengaruh penyakit kronis, dan pengaruh asap rokok. Gangguan peredaran darah yang pertama yaitu hipertensi atau juga disebut dengan tekanan darah tinggi. Hipertensi dikarenakan oleh penyempitan pembuluh darah. Tekanan darah dapat diukur dengan tensimeter. Gejalanya berupa nyeri di kepala, jantung berdebar-debar, sesak nafas, badan lemah, dan kepala pusing. Cara penyembuhannya yaitu yang pertama, menjaga pola makan yang sehat, kurangi garam. Kedua, olahraga teratur. Dan yang ketiga, manajemen stres yang baik. Gangguan yang kedua yaitu hipotensi atau disebut juga dengan tekanan darah rendah. Penyebabnya yaitu kekurangan nutrisi, dehidrasi, atau disebabkan penyakit tertentu. Alat ukur tekanan darah yaitu tensimeter. Gejalanya berupa konsentrasi berkurang, kepala pusing, pandangan buram, badan lemas, bahkan bisa pingsan. Cara penyembuhannya yaitu yang pertama, duduk atau berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi dari jantung, perbanyak minum, makan makanan sehat, dan olahraga teratur. Yang ketiga yaitu anemia. Penyebabnya yaitu kekurangan sel darah merah akibat kekurangan zat besi sehingga kadar hemoglobin dalam darah rendah. Gejalanya berupa cepat lelah, wajah pucat, dan sering pusing. Cara penyembuhannya yaitu penderita anemia ringan, makan makanan yang banyak mengandung zat besi seperti sayur hijau. Sedangkan penderita anemia berat melakukan transfusi darah. Yang keempat yaitu leukemia atau kanker darah. Penyebabnya yaitu produksi sel darah putih terlalu banyak sehingga memakan sel darah merah. Gejalanya yaitu merasa lelah, lemah, dan kurang nafsu makan. Timbul nyeri di tulang, terjadi pendarahan. Cara penyembuhannya yaitu rutin melakukan transfusi darah dan melakukan kemoterapi. Yang kelima, jantung koroner. Penyebabnya yaitu penyempitan pembuluh arteri koronaria oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol, sehingga jantung kekurangan oksigen. Gejalanya berupa nyeri dada yang menjalar sampai ke bagian tubuh lain, keringat dingin, mual, muntah, atau mudah lelah. Irama denyut jantung tidak stabil. Cara pencegahannya yang pertama, hentikan kebiasaan merokok. Kedua, jaga pola makan sehat. Ketiga, olahraga teratur. Cara pengobatannya yaitu konsumsi obat anjuran dokter dan operasi jantung. Gangguan yang keenam yaitu stroke. Penyebabnya adalah tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga pasokan darah dan oksigen ke otak terganggu. Hal ini menyebabkan fungsi saraf terganggu, sehingga salah satu bagian tubuh mengalami kelumpuhan. Pemicunya yaitu gaya hidup tidak sehat, hipertensi, dan stres. Cara pencegahannya yang pertama, terapkan pola makan yang sehat, olahraga rutin dan teratur, dan hindari merokok.
Yang ketujuh yaitu varises. Penyebabnya adalah pelebaran pembuluh balik atau vena di bagian betis karena terlalu lama berdiri atau kerja yang banyak menggunakan kaki, sehingga tampak tonjolan berkelok-kelok berwarna biru. Gejalanya berupa tungkai terasa nyeri, panas, dan berdenyut, pembekakan di area kaki dan pergelangan kaki. Kaki terasa berat dan tidak nyaman, sering kram pada otot kaki, dan perubahan warna kulit di area varises tampak kering dan terasa gatal. Cara pencegahannya yaitu olahraga teratur dan jaga berat badan. Ubah posisi duduk dan berdiri secara teratur. Hindari pemakaian sepatu hak tinggi dan kaos kaki ketat dalam jangka waktu lama. Konsumsi makanan tinggi serat dan rendah garam. Yang kedelapan yaitu arteriosklerosis. Penyebabnya adalah pengerasan pembuluh nadi atau arteri karena penumpukan plak di dinding arteri, sehingga aliran darah ke organ tubuh terganggu atau tersumbat. Gejalanya berupa nyeri atau mati rasa pada bagian tubuh yang terjadi penyumbatan arteri, seperti dada atau kaki. Cara pengobatannya yaitu yang pertama, terapkan pola makan yang sehat. Kedua, olahraga rutin. Ketiga, pengobatan dengan penanganan dokter. Dan yang keempat, operasi. Yang kesembilan adalah hemofilia. Penyebabnya yaitu kelainan yang menyebabkan darah sukar membeku jika terjadi luka. Hemofilia adalah penyakit keturunan dan biasanya diderita oleh laki-laki. Gejalanya berupa mimisan sulit berhenti, pendarahan pada luka sulit berhenti, mudah memar, dan ditemukan darah pada urin dan fases. Cara pencegahannya yaitu lakukan pemeriksaan sejak dini dan hindari aktivitas yang berisiko terjadi cedera atau luka. Gangguan yang ke-10 yaitu talasemia. Penyebabnya yaitu kelainan bentuk sel darah merah sehingga hemoglobin tidak berfungsi dengan normal. Talasemia ini penyakit turunan. Gejalanya berupa mudah mengantuk dan mudah lelah, sulit bernafas, dan sering pingsan. Cara pencegahannya yang pertama, cek darah untuk menghitung nilai hemoglobin dan bentuk sel darah merah. Yang kedua, screening talasemia. Untuk cara pengobatannya yaitu yang pertama, rutin melakukan transfusi darah. Yang kedua, melakukan transplantasi sumsum tulang. Dan ini adalah materi yang terakhir, yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Nah, cara yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan bergizi dan hindari makanan berlemak. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup dengan tidur yang teratur. Keempat, hindari asap rokok. Dan yang kelima yaitu tidak minum minuman beralkohol. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari materi hari ini. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.